Ngomongin tentang industri dan varian musik yang tumbuh di tanah air, selama apapun durasinya kita nggak akan pernah kelar untuk ngobrolin ini. Oleh sebab itu, Hai coba merangkum salah satu musik yang tidak akan pernah mati di Indonesia. Apa itu? Yaitu metal. Saya Faras Fauzi mewakili Hai mencoba membedah 5 alasan utama kenapa metal tidak akan pernah mati di Indonesia. Yang pertama adalah pelan tapi pasti. Untuk menjelaskan maksud dari pelan tapi pasti ini, saya akan meminjam terlebih dahulu istilah dari Presiden Soekarno, yaitu musik ngak-ngikok, untuk melanggengkan kampanye anti-imperialisme barat di kala itu. Jangankan metal, bahkan di tahun 1965, Koes Plus yang dianggap sebagai The Beatles Indonesia sempat dipenjara karena melambangkan sikap kontra revolusi. Merujuk pada tulisan Hikmat Darmawan tentang ini, publik Indonesia akhirnya mulai akrab dengan musik yang agak ekstrim berkat kehadiran band-band hair metal di kala itu seperti Deep Purple, Judas Priest, dan Black Sabbath. Bahkan publik Indonesia juga sempat dihebohkan nih dengan kehadiran Deep Purple di Senayan pada tahun 1975. Pelan tapi pasti, geliat musik metal mulai menumbuhkan semangat dan energi baru di berbagai daerah di Indonesia. Nggak cuma kota besar seperti Surabaya atau Bandung, melainkan juga kota-kota kecil yang ikut merayakan kegaharan musik yang terbilang baru bagi mereka ini. Penyebarannya tentu dilakukan dengan cara tidak terlihat, atau yang hingga akhirnya kita kenal sebagai underground, yang berarti di bawah tanah. Dan istilah underground pada kala itu diasosiasikan dengan ranah musik ekstrim yaitu metal di awal 90-an hingga 2000-an awal, bahkan hingga saat ini. Yang kedua adalah kolektif metal yang solid di setiap daerah. Anak-anak metal di setiap daerah ini terbiasa dengan penyebaran yang serba tersembunyi namun tetap rapi dan terorganisir. Oleh karena itu, komunitas metalhead yang tumbuh di berbagai daerah Indonesia ini berperan secara gerilya untuk mengenalkan kultur baru di lapisan masyarakat awam. Gak untuk waktu yang sebentar emang, tapi berproses secara berkala tentunya. Salah satu yang paling terkenal tentu kita kenal di ujung timur Bandung, yaitu Ujung Berung dengan Ujung Berung Hell Crew-nya. Di ujung timur kota sejuk ini, tepatnya di bilangan Ujung Berung, hadir segerombol pemuda dengan hasrat yang sama untuk menumbuhkan pemahaman terhadap musik secara taktis dan strategis. Band-band seperti Burger Kill, Jasad, Forgotten, atau B-Side, dan masih banyak yang lainnya tentunya lahir dari sini. Tentu nggak cuma Bandung dengan Ujung Berungnya, kota-kota lain seperti Surabaya, atau Jogja, atau bahkan Padang, dan mungkin juga Makassar di Sulawesi, punya kolektif metal yang tersendiri. Sebut saja di Jogja ada Jogja Corpse Grinder, dan juga Surabaya ada Trendy Bangsat, Surabaya Berontak, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di ratusan kota lain di seluruh Indonesia yang mempunyai band-band metal berkualitas yang sangat optimal dan mumpuni. Ini tentu merujuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu produsen band metal berkualitas. Indonesia nggak kalah dengan negara-negara lain. Meski metal adalah salah satu jenis musik yang sangat susah untuk dimainkan, nggak heran lah ya. Nyatanya metal tetap jadi favorit untuk para pemuda, gak cuma pemuda tapi juga orang tua, untuk dijadikan acuan musik bagi siapapun yang pengen memainkan musik di ranah ini, dan banyak banget diantaranya yang memiliki kualitas ciamik. Kalau kalian coba ngulik lebih dalam, kabupaten atau kota di luar Jawa seperti Makassar, Padang, seperti yang saya sudah sebutkan tadi sebelumnya, juga memiliki skena musik metal yang mendalam dan juga gak kalah kerennya. Dan bukan cuma itu, dengan solidnya band dan juga event metal yang akhirnya bertumbuhan, Indonesia juga bersanding dengan negara-negara seperti Swedia, Norwegia, ataupun Amerika Serikat untuk menjadi acuan lah, untuk menjadi salah satu destinasi penting bagi metalhead di seluruh dunia. Nah, hal ini juga akhirnya masuk ke salah satu variabel dalam film Global Metal di tahun 2008 yang dikerjakan oleh Sam Dunn tahun 2007 lalu, 14 tahun lalu tuh ya. Kalau ngomongin tentang band metal berkualitas di Indonesia, tentu kita nggak boleh melewatkan 3 nama band ini, yaitu Trio BSD atau Burger Kill, Seringa, dan Dead Squad. Dan Hai punya alasan kuat untuk mematri 3 nama ini sebagai band metal paling berpengaruh yang ada di Indonesia. Bukannya mau mengesampingkan ribuan band metal keren lain yang ada di Indonesia,
Tapi sumbangsi dan kontribusi dari 3 band ini sangat berpengaruh, terutama buat ngangkat nama metal di ranah awam di Indonesia dan juga kepada publik internasional. Untuk menyingkat dan menyimpulkan bagaimana akhirnya metal bisa mengharumkan namanya di Indonesia, tentu kita nggak kelupaan dengan momen yang terjadi pada 7 atau 8 tahun lalu ketika Metallica kembali hadir di Indonesia setelah mereka sempat heboh di Lebak Bulus pada tahun 1993. Nah, kehadiran Metallica ini diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, yaitu Bapak Joko Widodo, menjadi momen shifting yang sangat penting, terutama bagi para metalhead di Indonesia, kolektif metal di Indonesia sendiri, dan juga dinamika politik di Indonesia. Melalui event tersebut, Jokowi mempunyai peran yang cukup penting untuk mengangkat citra metal di Indonesia, tentu dengan konser Metallica tersebut. Berkat kesuksesan event tersebut, popularitas Jokowi pun akhirnya meningkat sebagai aktor politik tentunya. Dan meningkatnya popularitas akan berjalan seiringan dengan meningkatnya elektabilitas. Dan voila, akhirnya terbukti pada Juli 2014, Jokowi pun terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan dilantik pada Oktober 2014. Nah, poin utamanya yang bisa dirangkum dari pembahasan singkat ini adalah bagaimanapun pengaruh-pengaruh dan kultur pop lain yang berkembang di Indonesia, logam berat yang ada di Indonesia ini, yaitu musik metal, nggak akan bisa terkikis berkat 5 penjabaran tersebut. Kalian setuju apa enggak? We'll see. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Cheers.